Jalak hitam, ada 2 ekor ya. Oke, kita berkeliling lagi menuju ke pintu selatan dan tenggara. Pintu tenggara ini yang menghadap ke Jalan Jenderal Sudirman. Ada CBD, Central Business District, SCBD ya, tepatnya di arah tenggara dari SUGBK. Nah, teman-teman barangkali punya pengalaman menonton langsung di SUGBK. Terus terang Roda TPM belum pernah melihat atau menonton langsung ya event laga olahraga di SUGBK ini. Roda TPM baru pertama kali masuk ke SUGBK ke ruang utamanya, yaitu di sekitar Tribun Timur ya, pada saat event politik di tahun 2019. Jadi bila mana teman-teman yang sudah pernah masuk tentu saja akan merasakan atmosfernya seperti apa. Ini pintu selatan ya teman-teman, yang mengarah ke Hotel Atlet Plaza Senayan ya. Ya. Nah, pintu tenggara mengarah ke SCBD. Nah, ini suasana hutan kota di arah selatan dari SUGBK. Cukup rimbun nih teman-teman. Ada pohon asem juga. Rindang ya. Menjadi salah satu oase atau atmosfer, penyumbang atmosfer oksigen maksud saya, di sela-sela gedung tinggi dan paparan dari kendaraan transportasi di Jakarta yang masif. Tentu saja penyumbang polusinya cukup banyak ya dari kendaraan ini, dan SUGBK dengan hutan kotanya, kawasan Senayan pada umumnya ya, cukup menyumbang atmosfer yang baik. Kawasan yang begitu luas dan patut dilestarikan untuk berolahraga sekaligus juga untuk rekreasi bagi warga Jakarta. Roda TPM sudah hampir sampai ke pintu D yang mengarah ke tenggara. Ini zona pintu merah selatan tenggara ya. Sementara di kejauhan ada pintu timur yang mengarah ke sekitar Hotel Sultan ya. Nah, ada juga burung tekukur nih, sepertinya teman-teman ya. Jadi aneka burung cukup banyak ditemui di sini nih, dan relatif jinak ya, nggak takut dengan manusia dan kunjungan di sekitar ini ya teman-teman. Nah, ini kawasan pintu D yang mengarah ke SCBD, yaitu pintu timur tenggara ya. Sudah disiapkan juga lintasan untuk para pengunjung, pemeriksaan tiket, pemeriksaan barang bawaan. Nah, ini barang bawaan ini relatif ketat biasanya ya teman-teman untuk event olahraga ini. Banyak verboden atau halangan untuk barang-barang tertentu, termasuk juga kamera profesional ya tidak boleh dibawa, termasuk gear perlengkapannya ya. Misalkan ada tripod atau DSLR juga nggak boleh dibawa tuh teman-teman, kena razia ya, dan harus ditinggalkan di sebelum pintu masuk. Jadi praktis mungkin handphone, kemudian tas kecil ya, juga termasuk parfum tidak boleh dalam ukuran yang botol yang ukuran besar ya. Adalah hal-hal yang tidak dibolehkan untuk dibawa masuk ke SUGBK. Nah, coba kita mengarah ke tenggara ya, barangkali ada informasi apa di pintu tenggara. Titik pemeriksaannya cukup banyak nih teman-teman. Mungkin di awal biasanya adalah pemeriksaan tiket, memiliki tiket atau tidak, itu adalah syarat wajib. Yang kemudian diikuti dengan pemeriksaan barang bawaan. Barang bawaan ini biasanya ada beberapa tahap ya pemeriksaan. Nah, ini pintu tenggara, salah satu akses untuk pengunjung juga yang terdekat dengan pintu timur. Nah, ngomong-ngomong mengenai tampilnya Indonesia di putaran ketiga
kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ada yang kurang mengenakan ya teman-teman. Kabarnya timnas Indonesia mendapat beberapa sanksi dari FIFA terkait dengan penyelenggaraan laga-laga sebelumnya. Di antaranya ada untuk manajer timnas Bapak Sumarji yang di laga melawan Bahrain sepertinya mendapat kartu merah lah, kurang lebih demikian ya, karena menyampaikan protes pada saat laga Bahrain di Bahrain, Indonesia melawan Bahrain. Yang kedua juga pada saat penyelenggaraan laga kandang Indonesia melawan Australia juga dikabarkan Indonesia mendapat sanksi karena keterlambatan penyelenggaraan dari kick-off teman-teman ya di SUGBK. Dan terakhir adalah pada saat penyelenggaraan laga tandang di China, Indonesia juga dikabarkan menjadi penyebab keterlambatan kick-off. Jadi walaupun mungkin hitungan menit ya teman-teman, namun itu menyebabkan konsekuensinya adalah denda. Dikabarkan ratusan juta harus dikeluarkan oleh timnas untuk membayar denda dari penyelenggaraan. Salah satunya 3 sanksi yang dibebankan ke timnas. Ya, 2 merupakan keterlambatan dan 1 adalah karena dampak aksi protes di laga Bahrain melawan Indonesia di Bahrain. Nah, inilah penampakan pintu Tenggara SUGBK yang merupakan juga pintu utama dari Transjakarta di sisi Tenggara. Nah, ada halte GBK teman-teman di Jalan Sudirman di sekitar SCBD. Bagi teman-teman yang berdomisili di Jakarta tentu saja diharapkan menggunakan moda transportasi massal ya. Ada MRT Jakarta, ada Transjakarta, ada juga KAI Komuter yang berada di sisi barat bisa melalui stasiun Palmerah ya. Sementara Transjakarta ada halte Senayan, GBK, ada juga halte Bundaran Senayan ya, dan juga ada halte di utaranya yaitu Polda Metro Jaya. Jadi praktis 2 keterlambatan dan sanksi protes telah menyebabkan ada denda finansial ya yang cukup berarti juga. Dan ini diharapkan tidak terulang karena menyebabkan juga reputasi Indonesia dalam laga timnas terkait fair play juga dan kesiapan menjadi dipertanyakan ya. Indonesia masih butuh on time untuk hal-hal penyelenggaraan laga ya, karena tentu saja berpengaruh kepada ketayangan yang bersifat internasional, terutama televisi dan media penyiaran lainnya ya teman-teman. Kondisi Plaza Tenggara, SUGBK, dan kawasan Senayan lainnya teman-teman. Bagaimana peluang Indonesia untuk esok hari melawan Jepang, penguasa atau pemegang klasemen puncak di grup C yang sudah memperoleh poin 10, sementara Indonesia baru memperoleh poin 3. Ya, tidak ada pilihan lain tentu saja. Walaupun berat, namun perlu diupayakan juga ya, barangkali menahan seri, terlebih lagi bila mana ada kemenangan ya. Banyak burung tekukur ya. Sudah mirip seperti burung merpati ini, ukurannya ya, sudah cukup besar. Ada 3 ekor. Ada 4. Ini pemandangan ke SCBD sebenarnya, Sudirman Central Business District. Sebelumnya juga ada sempat semacam joke ya, Sudirman Citayam Bojonggede Depok di area transit Duku Atas. Nah, ini suasana di sekitar Plaza Tenggara. Kalau Ruda TPM amati, identitas yang menunjukkan besok ada penyelenggaraan laga timnas ini minim sekali ya, berupa banner ataupun sponsor ya. Ini 1 hari sebelumnya. Jadi setting yang sudah terlihat di sekitar, baru ada semacam jalur untuk masuk pengunjung, baik pemeriksaan tiket maupun pemeriksaan barang bawaan, dan tenda-tenda yang berwarna putih. Namun belum banyak identitas ataupun sponsor
yang menunjukkan besok akan dilakukan laga timnas di SUGBK ini teman-teman. Ini adalah akses menuju ke Hotel Sultan dan Parkir Timur Senayan ya, dari pintu 1 Senayan Jakarta. Baik teman-teman, di hari H-1 menjelang penyelenggaraan laga Timnas Day atau FIFA Match Day antara Indonesia melawan Jepang, suasana SUGBK sudah banyak bersiap, namun sepertinya identitas yang spesifik belum banyak terlihat ya. Hanya persiapan media, persiapan power system yang berada di luar dari ring road ya. Selamat pagi teman-teman Rudal TPM. Rudal TPM sudah sampai di pintu 6 GBK. Nah, ini pemandangan dari Jalan Jenderal Sudirman mengarah ke Plaza Tenggara SUGBK. Sudah ada persiapan Garuda ID. Ini masuk ke 6 ya. Tadi Rudal TPM masuk dari pintu 10 yang mengarah ke Jalan Gelora Pemuda ya, di dekat Indonesia Arena. Dan Rudal TPM pada pukul 10:20 sudah sampai di titik pintu 6 jelang perhelatan Indonesia melawan Jepang pada kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga zona Asia. Jadi ada satu putaran lagi bila mana Indonesia tidak masuk ke ranking 1 atau ranking 2 di klasemen grup C. Ada peluang untuk masuk ke klasemen di urutan ketiga dan keempat yang akan masuk ke putaran berikutnya. Nah, mudah-mudahan sih bisa masuk ke ranking 2 ya, sehingga bisa langsung lolos menuju ke final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, kemudian Meksiko dan Kanada yang akan berlangsung pada bulan Juni-Juli 2026.